Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan membahas ya seputar kerusakan pada mesin cuci ya. Nah, terutama di bagian pencucinya. Kalau yang pengering udah saya bikinkan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian pencucinya ya. Kayaknya banyak banget pertanyaan dari kalian di kolom komentar. Nah, yang pertama itu, Bang, putaran ataupun mesin cuci saya itu jedanya itu terlalu lama ya, atau muternya pelan. Nah, muternya pelan dan juga jedanya terlalu lama itu beda ya teman-teman kerusakannya. Nah, nantinya yang perlu kalian cek yaitu, jadi kalau misalkan jedanya itu terlalu lama ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, dia berputar. Habis itu dia itu berhenti ya. Nah, berhenti cukup lama. Nah, ini kan sebentar ya teman-teman. Nah, itu berhentinya lama lalu berputar lagi. Intinya itu jedanya ya, bukan putarannya. Jadi kalau untuk jedanya terlalu lama itu tidak ada kaitannya dengan kapasitor ya teman-teman. Nah, yang perlu kalian cek yaitu di bagian timer ya. Jadi di bagian timer ini ada dua fungsi ya, ada dua program, yaitu program lembut dan juga normal. Nah, kalau misalkan kita posisikan di posisi normal, maka nanti putarannya itu jedanya itu akan semakin nggak terlalu lama ya untuk jedanya ya. Kalau kita posisikan normal itu jedanya nggak terlalu lama teman-teman. Nah, ini posisi normal. Namun kalau misalkan kita posisikan di posisi lembut, nah jedanya itu terlalu lama, muternya itu sebentar dan juga jedanya itu juga lama ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui ya, normal dan juga lembut. Jadi kalau normal ini putarannya agak lama dan jedanya cukup sebentar. Jadi kalau misalkan lembut, muternya pelan, jedanya juga lama. Nah, jadi yang perlu kalian setting di bagian ini aja. Jadi kalau misalkan jedanya seperti jedanya itu lama, nggak ada kaitannya dengan kapasitor ya. Nah, kalau misalkan di mesin cuci kalian itu nggak ada program seperti ini, nah yang wajib kalian ganti atau dicek dulu. Nah, di bagian timernya. Nah, di bagian timer ini ya. Jadi sebenarnya di dalamnya itu ada semacam ini ya teman-teman. Nah, semacam ini ya. Jadi kalau misalkan tuas ini kita posisikan seperti ini, itu jedanya agak lama ya teman-teman. Jadi ini posisi lembut. Jadi kalau posisi normal itu posisinya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada settingannya ya. Cuman karena nggak ada, ini saya posisikan ke normal ya. Jadi kebanyakan orang pakai itu di bagian normal. Kalau di lembut itu nggak bersih ya katanya. Nah, ini posisinya normal. Jadi yang perlu kalian cek di bagian ininya ya timernya. Kalau misalkan nggak ada seperti ini, kalian bisa ganti dengan timer yang lebih cepat ya jedanya. Atau nanti kita akan bahas pemilihan timer yang cepat ya. Nah, untuk berputarnya jedanya itu terlalu lama sudah kita bahas ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kapasitor. Yang perlu kalian cek di bagian timer ataupun di bagian program. Nah, selanjutnya Bang, punya saya muternya pelan. Nah, baru kalau misalkan muternya pelan, jadi di bagian ini tuh muternya pelan teman-teman. Nah, di sini bagian dalam itu muternya pelan ataupun berputarnya searah. Ini sama aja nanti langkah pengecekannya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kalian menghadapi mesin cuci yang muternya pelan, nah kalian bisa cek di bagian dalam sini ya. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini kalian bisa pastikan fan belt ini nggak kendor ya. Nah, ini kan kendor ya. Tuh. Kendor kan? Nah, di sini kalian pastikan fan belt ini nggak kendor ya. Kalau misalkan kendor, itu ada setelannya ya. Jadi jangan dibelikan dulu. Kalian bisa setel dulu. Nah, caranya kalian bisa lepas 3 baut yang di mesin ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, nantinya di bawah itu ada baut penyetelannya. Nah, kalian tinggal lepas fan beltnya lalu didorong ya, didorong. Nah, ini kan masih longgar ya, lalu didorong, lalu bautnya kalian kencengin. Nah, setelah itu kalian bisa pasang kembali karet fan beltnya ini.
Nah, eh, ada juga cara lain ya, seperti teman kita yang juga bantu jawab di kolom komentar kemarin. Kalau saya nggak seperti itu bang. Kalau saya itu saya tambahin karet ban dalam ya di bagian ininya, di bagian gearboxnya ini. Nah ini ditambahkan karet dalam. Nah itu juga bikin kenceng juga untuk di bagian panbelnya ya. Jadi sama aja. Nah cuman di sini saya tambahkan. Jadi kalau misalkan kalian mau tambahkan karet ban dalam di bagian sininya, di bagian gearboxnya, kalian jangan sampai terlalu tebal ya, ataupun jangan sampai terlalu keluar untuk karet panbelnya. Jadi kalau misalkan terlalu keluar, nanti ketika berputar panbel ini bakalan terlepas ya. Nah terlepas seperti ini. Nah itu cara itu juga bagus juga. Ada teman kita yang bantu jawab ya di kolom komentar kemarin. Nah selanjutnya kalau sudah kenceng bang, saya sudah kencengin bang di bagian fanbel, tapi motornya itu masih pelan. Nah kalau sudah di bagian fanbel sudah dirasa sudah kenceng tapi muternya itu terlalu pelan, nah pasti kalian itu bakalan masuk ke bagian kapasitor ya, atau enggak ada juga yang langsung ganti kapasitor. Nah caranya supaya kita itu enggak sampai ganti kapasitor dulu, di sini saya akan contohkan bagaimana caranya supaya kita enggak mengganti kapasitornya dulu ya. Nah yang pertama, di sini kalian bisa lihat ya di bagian kapasitor. Nah, di bagian kapasitor ini kan ada 4 kabel ya. Jadi dua kabel ke dinamo cuci dan 2 kabel masuk ke spin. Nah, untuk spin itu yang paling kecil dan yang wash ataupun cuci itu yang paling besar ya. Nah, di sini untuk ada ukuran 5 mikro dan juga 10 mikro. Nah, pastinya yang lebih besar itu adalah di bagian cuci, yaitu 10 mikro. Nah kita tinggal cari warna kabelnya. Jadi warna kabel untuk pencuci ini merah dan juga kuning. Nah jadi kita pegang seperti ini. Nah tuh, nah ini kita sudah mengetahui ya kapasitor yang untuk pencuci. Nah selanjutnya kalian tinggal cek di bagian pengering, dan untuk pengering warna putih dan juga warna abu-abu. Nah jadi warna ini. Nah, supaya kita itu nggak langsung ganti kapasitor, kalian bisa cek ya. Syukur-syukur kalau kalian mempunyai alat ukur itu jauh akan lebih enak. Beda lagi kalau misalkan kalian nggak punya alat ukur. Nah, caranya simple sekali. Nah, kalian bisa ambil ya, ataupun bisa potong kabel yang kapasitor yang masuk ke bagian pengering ya. Nah, ini kan tadi untuk warna pengering kan ada warna abu-abu dan juga warna putih. Nah kalian bisa potong 1, 2. Nah ini kalian bisa potong ya. Nah namun sebelum potong kalian bisa tandai dulu ataupun bisa disisakan sedikit ya, supaya nanti pas waktu kalian mau mengembalikan lagi tidak kebingungan ya. Nah selanjutnya untuk kabel pengering di sini udah kita potong. Nah selanjutnya langkah apa yang kita lakukan? Nah yang pertama kita akan gabungin teman-teman. Nah gabungin ke kapasitor pencuci ya. Jadi kapasitor pencuci tadi warna kuning dan juga warna merah ya. Nah sekarang kita gabungin, satu masukin ke warna kuning dan yang kedua masukin ke warna merah. Nah ini bertujuan untuk menambah mikro pada kapasitor ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita gabungin seperti ini, nanti mikronya itu akan bertambah ya. Kalau misalkan 10 sama 5, jadi hasilnya nanti 15 mikro ya. Jadi ini tujuannya itu menambah power ya, menambah power pada dinamo ini. Nah nantinya kalau misalkan kalian coba seperti ini, untuk pencucinya itu sudah kenceng ya putarannya, udah berhasil, udah kenceng. Nah kalian potong kembali kabel pengering ini, dipasang kembali ya, dikembalikan lagi. Nah baru kalian bisa itu belikan kapasitornya ya. Nah maka bisa kita pastikan teman-teman kerusakannya itu ada di bagian kapasitornya ya. Jadi kalau misalkan kita gabungin seperti itu, dinamonya ini muternya kencang, nah maka bisa kita pastikan
kapasitornya yang rusak ya. Nah, jadi kalian bisa belikan kapasitornya. Nah, untuk belikan kapasitornya usahakan yang sama atau enggak lebih sedikit ya. Jangan sampai kurang. Nah, setelah kita tahu putarannya itu kencang, nah kalian bisa kembalikan lagi kapasitornya ya. Kapasitor untuk pengering kalian bisa kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, bisa kembalikan lagi. Nah, tadi yang warna abu-abu. Nah, ini kalian bisa kembalikan lagi seperti ini. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian harus membeli kapasitor ya, karena kita sudah tahu ya kapasitornya sudah lemah. Nah, lalu nanti akan muncul lagi pertanyaan, Bang, sudah saya lakukan cara seperti itu, tapi muternya masih pelan ataupun putarannya itu searah ya, atau yang satu lagi cuma dengung saja, muternya satu arah, yang satu lagi muternya dengung aja. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, kita jumper kapasitor seperti ini, dinamo itu muternya masih pelan ataupun seperti itu, ataupun hanya dengung saja. Nah, kalian nggak perlu ganti kapasitornya ya, yang perlu kalian cek adalah di bagian dinamo. Nah, kalau misalkan nunggu kita putar pakai tangan, nah itu kemungkinan ada di bagian dinamo ya. Kalau sudah dilakukan seperti ini itu masih belum berhasil, kemungkinan ada di bagian dinamo ada salah satu spool yang putus. Nah, kalau misalkan hanya dengung saja, itu sama juga, kemungkinan ada di bagian bosnya atau di bagian bos pada dinamo ini ada yang udah aus, nah perlu diganti. Nah, jadi kalian nggak perlu ganti kapasitor ya. Nah, kalau sudah seperti itu, meskipun kita ganti kapasitor, itu nggak bakalan bisa ya teman-teman, karena udah kita coba dengan cara seperti ini. Nah, oke, sudah jelas ya. Mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.